فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Fa idza qama kullun minaz zawjaini bima li sahibihi minal huquqi wal wajibat. Kemudian apabila masing-masing dari pasangan suami istri tersebut telah melaksanakan apa yang menjadi hak temannya, sahib, maksudnya adalah teman hidupnya itu, berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban, masing-masing sudah menunaikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Jangan hanya pandai menuntut hak tapi lupa kewajiban, atau dan yang seperti itu. Sarat hayatuhuma sa'idah, jadilah kehidupan mereka berdua itu bahagia, dan itu jaminan dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah lah yang mengurusi segalanya. Kalau kita ikut jalan Allah, pasti janjinya akan ditunaikan. Kalau tak ikut, ya pasti ada aja kekacauan di dalam kehidupan mereka. Wajtima'uhuma hamidah, dan jadilah perkumpulan, yaitu berkumpulnya mereka berdua itu perkumpulan yang terpuji. Wa rafa ala baitihima as-sururu wal khubur, dan akan bertumpuk-tumpuk. Rafrafa, bertumpuk-tumpuk, asal dari rafraf itu adalah apa? Susunan. Di rumah mereka berdua kebahagiaan dan keceriaan. Wa nasya'al atfalu fi hadzal jawil hadi'il wadi', dan anak-anak tumbuh di dalam cuaca udara yang tenang, al-wadi, yang tentram. Baik. Yaitu apa? Da'ah, yaitu santai. Santai maksudnya jiwanya jelas anak-anak perlu dilatih untuk melaksanakan tugas ini, tugas itu secara bertahap. Tapi maksudnya adalah jiwa mereka itu tentram. Wa syabbu ala karmit tiba, ala karomit tiba, syabu, yaitu menjadi tumbuh, menjadi syabat, yaitu para pemuda, para pemudi di atas tabiat yang mulia, bukan malah jadi anak jalanan, anak gangster. Kenapa sampai seperti itu? Broken home, rumahnya pecah. Nauzubillah. Karena ada syarat yang cacat sejak awal, mungkin keliru. Seperti kata para ulama, kalau awal pernikahan itu sudah diiringi dengan musik, maka akan dilaknat oleh para malaikat. Nah, setelah itu mungkin jadi banyak kekacauan tanpa disadari. Apa salahnya? Apa sebabnya? Mereka tak tahu. Ya karena tak mau belajar. Ternyata ada perkara maksiat yang menyebabkan itu terjadi setelahnya. Wa husnis syama'il, dan bagusnya karakter. Syama'il yaitu sifat secara keseluruhan. Anak jadi anak-anak yang soleh, yang baik, dan seterusnya. Wa latifil akhlak, akhlak-akhlak yang lembut. Wa hadzan nikah alladzi ataina ala syai'in min fawaidih, pernikahan ini yang kami datangkan sedikit dari faidah-faidahnya, kami hanya mampu menyebutkan sedikit, kata beliau. Summa dzakarna ma yuhaqqiqu minas sa'adah, kemudian kami telah menyebutkan apa atau sesuatu yang merealisasikan kebahagiaan, sebab-sebab kebahagiaan. Huwan nikahu syar'i al-islami, pernikahan yang saya maksudkan adalah pernikahan syar'i islami, berarti bukan pernikahan yang mungkin apa itu di gereja atau di mana, atau bahkan perzinaan, tak. Ini nikah yang betul-betul nikah yang Allah syariatkan. Alladzi yakfulu salahal bashar, yang menjamin kemaslahatan manusia, pernikahan yang benar. Wa umarul kaun, ini kalau Umar ini ini maktuf ke bashar, yaitu apa? Para penghuni seluruh alam semesta. Kalau caranya benar, maka hasilnya akan bagus. Wa sa'adatad daroin,
dan kebahagiaan di dua negeri. Kalau cetakan lain Umar atau Imarah, ada tak marbutoh tidak? Tak ada. Berarti dohirnya memang maktuf ke basyar kan ya? Yaitu para penghuni seluruh alam semesta. Kalau Imarah dohirnya maktuf ke sholah, menjamin makmurnya alam semesta dan kebahagiaan di dua negeri. Seandainya Imarah tak ada tak marbutoh, berarti dohirnya maktuf ke basyar memang ya. Cuma sa'adah bagusnya apa? Maktufnya ke sholah, memang agak itu sedikit gimana gitu. Fa illam yuhaqqiqil matlub, apabila orang tersebut, ini kalau kita yuhaqqiq, kalau yuhaqqiq. Fa illam yuhaqqaqil matlub, apabila apa yang dituntut itu tidak terlaksana, fa innan nuzumal ilahiyah, maka sesungguhnya peraturan-peraturan ilahiyah allati amara biha wa hasa 'alaiha, yang mana Allah memerintahkan untuk melaksanakan itu dan mendorong, menganjurkan untuk melaksanakannya, lam tura'afi, tidak diperhatikan, yaitu peraturan-peraturan Allah tidak diperhatikan di situ. Wa bihadza tudraku sumuwuddin. Dengan penjelasan ini akan diketahuilah, cuma ini tudraku atau tudriku ya, engkau tudriku sumuwaddin, engkau akan mengetahui ketinggian agama ini, bukan agama rendah, agama hina dari seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang lain, oleh agama lain itu. Islam betul-betul sangat agung, sangat tinggi, sangat sakral kata sebagian orang. Wa jalila ahdafihi wa maqasidih, dan engkau akan mengetahui agungnya sasaran-sasaran agama ini dan matlamat-matlamatnya, maksud dan tujuannya betul-betul untuk kebaikan, bukan untuk membelenggu orang-orang seperti bayangan para orientalis dan lain-lain itu. Betul-betul demi kebaikan agar kalian tidak celaka sendiri. Baik. Ada kisah nyata Anda baca di kumpulan kisah nyata Arab, sesuai toh ya. Yaitu apa? Ada seorang wanita yang dia, ya namanya di sana banyak ghazwul fikri. Dia belajar di sekolah-sekolah umum, walaupun tetap pakai tudung, pakai cadar, pakai apa namanya niqab. Tapi sekolahnya sudah sekolah-sekolah yang hasil dari budaya barat. Nah, walaupun sudah menikah, tetapi dia memilih untuk sibuk di pejabat-pejabat. Anak dan istrinya terlantar, sampai suaminya minta, yaitu cukup dengan gaji suami saja, namanya di Timur Tengah gaji tinggi-tinggi, tapi istrinya tak, saya mau kebebasan untuk bekerja, saya juga ingin punya duit banyak. Padahal suaminya juga sering kasih duit, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri. Ini tipu daya syaitan. Kalau sudah cukup ternyata dia masih ingin, berarti ini tipu daya syaitan. Kalau belum cukup, ini ada uzur. Rasulullah pun mengizinkan para istri sahabat bekerja sesuai dengan batas-batas syar'i. Akhirnya apa? Akhirnya memang sering terlantar. Sampai pada bulan kesekian suaminya tak tahan, akhirnya mengatakan, kalau engkau telah memilih keluar rumah, karena suaminya ingin sekarang engkau di rumah, sementara istrinya ingin terus bekerja, maka apa? Maka engkau akan saya tolak. Istrinya ragu sebentar, tapi kemudian tak, saya ingin mendapatkan kemajuan pribadi saya, karir saya, katanya. Baik. Nah, kemudian terjadi perbalahan besar, sampai kemudian entah bagaimana, tahu-tahu ada cawan kopi yang jatuh yang panas. Nah, kena anaknya yang sedang main apa itu, mainan kereta kecil-kecil itu, biasa mainan. Anaknya nangis karena wajahnya jadi apa, melepuh. Nah, suaminya mengatakan, kita segera bawa ke klinik kesehatan. Istrinya mengatakan, tak, ini nih jam saya ke pejabat, apalah yang bawa sana. Akhirnya ditalak. Nah, setelah itu tak pernah dia datang, tak pernah mengurusi anaknya dan seterusnya. Cuma memang karirnya di pejabat jadi tinggi sekali, terus naik sampai beberapa tahun kemudian, 7 atau 8 tahun,
betul-betul dia jadi wanita populer di seluruh negara, sering masuk ke televisi, sering masuk ke surat kabar, membicarakan masalah kemajuan negara dan seterusnya. Nah, pada suatu hari dia sedang diwawancarai atas kemajuan dia, dan juga dia punya pembahasan tentang pendidikan anak, bahwasanya anak-anak wajib untuk diurus, dirawat, karena mereka adalah generasi pelapik berikutnya dan seterusnya. Baik. Nah, tahu-tahu memang takdir Allah ketika sedang ceramah di luar, di hadapan televisi dan lain-lain, ada seorang pemuda yang sedang berjalan sambil mabuk-mabukan, isap dada dan sebagainya. Orang-orang jadi tengok itu siapa. Wanitanya juga tengok, karena semuanya pada tengok, dia pun tengok. Alamak, pemuda yang di wajahnya ada cacat. Oh, itu anak saya, malu dia sendiri. Ternyata dia sendiri tak merawat anaknya, dan anaknya pun terlantar, tapi bicaranya hebat. Entah bagaimana akhirnya pemuda itu broken home dan seterusnya. Wanitanya menyesal. Nah, ceritanya dihentikan sampai di situ, tak tahu setelahnya. Nah, ini adalah pelajaran. Itu baru satu case banyak sekali di mana-mana. Itu baru di negeri Islam, di mana di negeri kufar yang penuh dengan kekacauan. Jelas case-nya lebih banyak lagi. Na'udzubillah. Islam mengajarkan kepada kebaikan dan keselamatan serta kesejahteraan. Baik. Qala rahimahullahu taala al-hadisus sabi' wa tis'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke 297. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai masyarakat pemuda, barang siapa dari kalian mampu ba'ah, memenuhi keperluan istrinya, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan mata. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Wa malam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu akan memotong syahwat dia, membantu memotong. Cuma kata Syekhuna Yahya, tentunya ini kalau puasa yang dilakukan beberapa kali, berkali-kali. Kalau hanya sekali, tentunya belum terasa sebagaimana obat. Perlu dilakukan berulang-ulang. Kalau cuma sekali, mungkin nanti waktu buka dia akan makan banyak, akhirnya syahwatnya akan membesar lagi. Tapi kalau diulang-ulang, puasa rutin, maka ini akan membantu. Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.